Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda siang hari ini? Rehana, apa kabar Rehana? Baik sekali, Nadila apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga pemirsa di rumah juga senantiasa baik dan terus bersemangat menjalani aktivitas meskipun libur akhir panjang ini sudah selesai. Dan Betul. cuaca di Jakarta sore hari ini juga tampak gelap. Namun kita berharap agar pemirsa di rumah ini tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas. Nah, betul sekali. Karena kan kita juga selain harus menjaga kesehatan, nah kita juga harus menghadirkan informasi-informasi menarik untuk para pemirsa yang saat ini sedang menonton tentunya. Nah, kita akan mulai pemirsa Apa Kabar Indonesia siang di hari ini dengan informasi yang pertama, di mana sepekan sejak kecelakaan maut di Kali Jampe Purworejo yang terjadi pemirsa ya ini adalah di Jawa Tengah yang juga informasinya merenggut belasan nyawa. Kecelakaan serupa juga kembali terjadi di lokasi tersebut. Ya pemirsa, satu unit truk pengangkut semen mengalami remblong dan terguling tepat di seberang jalan lokasi kecelakaan maut pekan lalu. Tolong, tolong. Warga desa Kali Jambe, Purworejo, Jawa Tengah kembali dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan truk di lokasi yang sama dengan kecelakaan maut pekan lalu. Kali ini truk pengangkut semen dengan nomor polisi L8856UUA yang datang dari arah Magelang diduga mengalami remblong. Menurut warga, truk nahas tersebut sempat berjalan zigzag untuk mengurangi kecepatan. Warga di sekitar lokasi pun sempat berteriak untuk memperingati pengguna jalan yang lain. Truk akhirnya bisa berhenti setelah sang sopir mengarahkan truk ke tebing yang berada di sisi kanan jalan, sehingga tidak memakan korban jiwa. Sebab di saat yang sama, di seberang jalan sedang ada doa bersama untuk korban kecelakaan maut di lokasi tersebut. Sopir truk yang melihat hal itu memilih mengarahkan kendaraannya ke sebelah kanan yang saat itu sedang kosong. Dari sini kan tadi tak lihat itu ada orang tahlilan banyak kan, sama mobil kecil yang di sini tuh buahnya, daripada nanti ngorbanin yang orang tahlilan banyak itu sama mobil-mobil pribadi kecil. Saya punya inisiatif, saya buang kanan, dari lawan arah kan kosong. Akhirnya saya buang kanan itu. Oh, tapi sebelumnya kendaraannya Mas yang dibawa Mas itu udah blong ya? Remnya? Blongnya itu dari tanjakan yang situ loh Pak. Oh. Yang mana itu yang mau arah ke Wonosobo itu, yang tikungan ke arah Wonosobo. Oh, itu udah merasakan ada remblongnya? Iya, udah nggak bisa itu saya. Andre udah nggak bisa, nggak mau. Kasat Lantas Polres Purworejo AKP Untung Aryono menjelaskan, lokasi kecelakaan berada di depan lokasi kecelakaan maut tanggal 7 Mei lalu yang mengakibatkan belasan korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan kali ini. Sopir truk hanya mengalami luka ringan karena sempat terjepit kabin truk. Informasi dari warga sekitar memang pada saat itu di lokasi kejadian kemarin yang tanggal 7 kemarin itu ada dari guru-guru SD temannya almarhumah yang meninggal itu melaksanakan doa bersama di lokasi kejadian. Namun demikian alhamdulillah dengan sikapan dari pengemudi dan dari warga ada yang berteriak kanan, akhirnya dia banting ke kanan dan alhamdulillah sopir pun tidak mengalami luka-luka dan tidak ada korban jiwa. Kejadian kecelakaan tunggal ini kini dalam penanganan tim Gakum Satlantas Polres Purworejo, Jawa Tengah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya datang dari wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta. Kapal motor berisi 8 orang penumpang terombang-ambing di tengah perairan barat daya Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Penyelamatan oleh petugas damkar berlangsung dramatis karena cuaca buruk. Proses evakuasi 8 penumpang yang merupakan teknisi BTS ini pemirsa terkendala oleh gelombang laut tinggi dan angin kencang. Selain itu, kapal motor Barok yang membawa perangkat BTS ini berada di jalur kapal kargo. Korlap Damkar Kepulauan Seribu mengatakan awalnya kapal bertolak dari Pelabuhan Kalikramat, Banten menuju Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Namun di tengah perjalanan pemirsa kapal mengalami kerusakan yang kemudian mengakibatkan kemudi bahkan hingga mati mesin dan terombang-ambing. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun seluruh penumpang dan ABK berhasil dievakuasi ke pulau terdekat. Ya, terus lanjut. Pak, pelan-pelan, Pak. Sendalnya nyangkut, Bang, sendalnya. Ada di sendalnya. Ya.
Dari Jakarta, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari wilayah Denpasar, Bali. Baru-baru ini sebuah video viral di media sosial menunjukkan aksi tegas pengemudi Land Rover Defender terhadap pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas di Denpasar, Bali. Ya, pemirsa, video unggahan akun media sosial @promintang terlihat mobil SUV itu menghadang sejumlah mobil dan motor yang nekat melawan arus dan melintasi marka jalan garis tidak terputus. Mobil tersebut juga tampak memaksa kendaraan-kendaraan yang melanggar untuk mundur dan kembali ke jalurnya agar tidak menambah kemacetan. Aksi tersebut terjadi di kawasan Simpang Cokro Aminoto hingga Simpang Pidada yang saat itu dalam kondisi padat merayap. Pemirsa, ada kabar lainnya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin yang sebelumnya terseret arus saat air bah terjadi di Sungai Sapana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah dilakukan pencarian selama 2 hari. Marsyada Galis Belia berusia 20 tahun berhasil ditemukan tim SAR gabungan Selasa petang kemarin. Jenazah korban ditemukan sejauh 5 km dari lokasi dan dinyatakan hilang setelah pencarian selama 2 hari. Korban terseret arus saat air bah menerjang Sungai Sapana, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Tangis histeris keluarga pun pecah, tak kuasa menahan kesedihan saat jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke puskesmas setempat. Sebelumnya korban diketahui datang berwisata ke Sungai Sapana bersama 4 orang rekannya pada hari Senin lalu. Saat sedang asik bersuah foto di sungai, air bah secara tiba-tiba menerjang membuat sejumlah pengunjung panik dan mencoba menyelamatkan diri. Namun korban terperangkap derasnya air sungai, pemirsa, sehingga terbawa arus dan dinyatakan hilang. Sebanyak 250 orang personil gabungan diturunkan dalam proses pencarian korban hingga akhirnya berhasil ditemukan. Informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, mengenai seorang remaja yang informasinya diketahui tersambar oleh petir. Seorang remaja yang berusia 13 tahun ini, pemirsa, di Indragiri Hilir, Riau tersambar oleh petir saat mencari kerang di pesisir pantai bersama teman-temannya. Ya, nyawa korban tidak bisa tertolong meski sempat tak sadarkan diri. Masih sadar. Kepanikan terjadi di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat seorang remaja bernama Radit tersambar petir Selasa siang kemarin. Remaja yang berusia 13 tahun itu tersambar petir ketika sedang mencari kerang di pesisir pantai di tengah hujan deras. Korban pun langsung tak sadarkan diri. Beruntung teman korban melihat peristiwa itu dan langsung melapor kepada warga setempat. Warga yang mengetahui hal itu kemudian berusaha membawa remaja tersebut ke balai pengobatan terdekat. Baju singlet aja udah panas. Baju tuh tak buka dia baju merah. Dia pakai baju merah. Dia pakai baju merah. Kemudian tak buka baju. Banyak orang yang mau pakai baju merah, mau pakai baju semua. Cara aku sesat. Dari sini tersada sungai masih terjejak lewat Sungai Sabar. Aduh. Kuat peti tadi laut. Kuat, wah, kilat-kilat. Beruntung korban tidak mengalami luka serius. Ia hanya pingsan dan mengalami shock serta trauma ketika tersadar dari pingsannya. Dari hasil pemeriksaan medis, kondisi fisik korban dalam kondisi baik dan detak jantungnya dalam kondisi normal. Namun secara psikis menunjukkan gejala trauma serta mengalami ketakutan berat. Saat ini korban sudah dibawa pulang ke rumahnya untuk diobati secara non-medis. Dari Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang gadis remaja di Sumatera Barat tewas di tangan ayah tirinya. Hal ini terjadi gara-gara si anak memberitahukan keberadaannya ke penagih hutang.
Meski warga berusaha melerai, pemirsa, pelaku emosi tetap menganiaya anak tirinya di hadapan warga. Korban terkapai usai dipukuli di bagian kepala, dada, bahkan hingga dagu. Melihat anak tirinya tak bergerak, Rizal langsung kabur. Warga yang histeris melihat kejadian langsung melarikan Angelia ke puskesmas. Namun, korban menghembuskan nafas terakhir sebelum tiba di puskesmas. Pada saat ini tim kami masih melakukan pengejaran terhadap tersangka. Jadi kami juga sudah membentuk beberapa tim, kemudian dibantu oleh beberapa masyarakat, dan kami pun juga sudah bekerja sama dengan pihak beberapa PO atau angkutan. Jangan sampai pihak tersangka ini akan melarikan diri ke luar kota. Saudara Rizal Effendi ini merasa tidak terima atau sakit hati karena tempat dia tinggal sekarang dengan orang tua daripada si Rizal Effendi ini ditunjukkan oleh anak daripada anak tiri daripada Rizal Effendi, yaitu saudari Angelia Putri. Ya pemirsa, demam lapor Pak Dedi menular hingga ke kalangan selebritis. Tak hanya Nagita Slavina, Ayu Ting Ting juga diketahui pemirsa menjadi salah satu artis yang dilaporkan ke Deddy Mulyadi untuk dibawa ke parak militer. Kami akan hadirkan informasinya sejenak, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Kang Dedi, males ngobrol nih. Dari tadi nih Kang Dedi, masukin ke barak militer nih Kang Dedi nih. Kang Dedi, ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Dedi. Masukin ke barak. Kapal api Wawan dari Jakarta. Kamu bisa menang umroh seperti Wawan. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box Kapal Api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Pendidikan adalah kunci membuka kesadaran tentang diri dan dunia di sekitar kita. Ilmu dari pendidikan kita terapkan untuk tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas kita. Dalam rangka Hari Pencernaan Sedunia, TV One di bulan Mei ini menghadirkan event lari maraton One Run yang akan memicu kesadaran kita akan pentingnya berolahraga dalam meningkatkan kesehatan pencernaan. Program Hidup Sehat membantu kita memahami pentingnya menjaga sistem pencernaan. Kalau kita itu selalu disertai dengan rasa takut, kita nggak akan pernah tahu penyakit kita sesungguhnya. Sehat fisik saja tidak cukup. Temukan inspirasi untuk menjadi pribadi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dalam program Renungan Jiwa spesial Kebangkitan Nasional. Allah suka kepada hamba-hamba Allah yang sering mencuci hati, membersihkan jiwanya. Dengan fisik dan mental yang sehat, maka bangkitlah sebuah bangsa yang kuat. Kalau kita membawa nilai-nilai keunikan itu, kita akan menjadi sesuatu yang amazing. Info pasar terkini, peluang usaha dan investasi, diskusi pakar, dan analisis terkini. Tapi untuk US sendiri, kita peluangnya ada nggak? Ada, sepanjang efisiensi kita
dari pengusaha, dari pekerja, juga dari pemerintah terjadi. Saksikan Indonesia Business Forum setiap hari Rabu jam 8 malam live di TV One. Sepanjang hari, kejahatan tak mengenal jeda. Tetap waspada karena ancaman mengintai kapan saja. Saya kira itu orang-orangan sawah karena nggak ada kepalanya. Membongkar sejumlah fakta, mengungkap kejahatan nyata. Berita utama kriminal, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, hanya di TV One. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti biasa di segmen ini ya Rey, kita akan hadirkan kabar-kabar viral untuk pemirsa di rumah. Ini ada kabar pertama, ternyata fenomena lapor Pak Deddy ini merambah sampai ke dunia selebritas. Wow, emangnya siapa yang dilaporin? Nah, ini Nagita Slavina alias Mama Gigi pemirsa dilaporkan anaknya sendiri lantaran malas mandi dan sering scrolling media sosial. Seperti apa informasinya? Berikut untuk Anda. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih yang belum mandi. Istri dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, kena prank anak sulungnya, Rafathar Malik Ahmad. Dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial milik Raffi dan Nagita, terlihat Rafathar merekam sendiri video dengan durasi singkat. Ia berlari menuju mamanya yang sedang bermain ponsel di sofa. Rafathar mengadukan mamanya ke Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, lantaran mamanya belum mandi dan hanya bermain ponsel semata. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih yang belum mandi nih. Udah siang nih Kang Deddy nih, tuh lihat tuh. Lagi bujang gini, belum mandi. Jorok banget nih Kang Deddy nih. Bawa aja. HP mulu Kang Deddy nih, lihat nih Kang Deddy nih. Parah banget Kang Deddy. Kang Deddy tuh lihat. Harusnya mama tuh minum kopi di Shanghai. Kang Deddy lihat deh, Kang Deddy tuh parah nih. Lu harus lagi minum kopi di Shanghai tapi nanti ke militer aja, ke militer nih. Susah mandi, susah makan tuh. Makanya milih-milih. Parah. Kaca ya. Nggak sekolah. Kaca. Ada-ada aja. Selain itu, Rafathar juga mengadu tentang perilaku Nagita yang susah makan dan milih-milih kalau makan. Video yang juga menyematkan akun media sosial Deddy Mulyadi itu kemudian diunggah oleh Gubernur Jawa Barat. Harusnya mama tuh minum kopi di Shanghai. Kang Deddy lihat deh, Kang Deddy tuh parah. Ada, lihat Mama Gigi belum adanya cantik. Kalau saya mah jangan ditanya lagi ya. Udah hancur udah. Jangan kayak gitu, nggak boleh tiru. Nanti dilaporin loh ke Pak Deddy. Aduh, bahaya. Nah, selain Mama Gigi juga pemirsa ada artis lainnya yang turut dilaporkan, di mana ini demam. Lapor Pak Deddy juga tidak hanya Nagita Slavina ya tadi ya, ada juga Ayu Ting Ting pemirsa yang juga menjadi salah satu artis yang dilaporkan ke Deddy Mulyadi untuk dibawa ke barak militer. Ini dia informasi untuk Anda. Ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Deddy. Video yang diunggah Ivan Gunawan viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Ayu Ting Ting yang sedang makan sambil nonton drama Korea. Kang Deddy, masukin ke barak Kang Deddy. Nih nonton drakor mulu nih Kang Deddy nih, males ngobrol nih. Dari tadi nih Kang Deddy, masukin ke barak militer nih Kang Deddy nih. Kang Deddy. Ivan melaporkan sahabatnya tersebut lantaran Ayu dianggap terlalu sering nonton drakor sehingga malas ngobrol dengan rekan-rekan lainnya yang ada di lokasi syuting. Unggahan video Ivan Gunawan viral di media sosial dan hingga hari ini sudah ditonton 2,5 juta kali dan mendapatkan lebih dari 1,8 ribu komentar dari warganet. Angkut Kang Deddy, masukin ke barak Kang Deddy. Wah, sangat menghayati ya nonton drakornya. Drakor mulu nih Kang Deddy nih, males ngobrol nih. Dari tadi nih Kang Deddy, masukin ke barak militer nih Kang Deddy nih. Oke, Rehana dan juga pemirsa, selain kabar viral tadi, lapor Pak Deddy, gimana rasanya kalau kamu lagi mandi tiba-tiba ada seekor babi masuk ke dalam kamar mandi, Rey? Astagfirullahaladzim, oing-oing gitu ya. Ya Allah. Oing-oing. Gimana dong? Oke, ini ada video viral di mana seorang yang lagi mandi ini tiba-tiba ada babi yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Seperti apa ya pemirsa? Kabarnya berikut untuk Anda. Babi hutan berukuran besar terjebak di bak kamar mandi warga Kampung Cibarengkok, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi.
Babi tersebut terlihat berenang dan berusaha keluar dari bak mandi, namun tak mampu lantaran bak mandi tersebut terlalu dalam baginya. Melihat kejadian tersebut, pemilik rumah langsung meminta bantuan warga untuk mengusir babi hutan tersebut. Setelah ditangkap warga, babi hutan langsung dibawa dan dilepaskan di hutan. Awalnya ke jalan ada yang halangin dan lari lagi ke belakang rumah saya sendiri. Nah, di rumah juga ada yang lempar batu hingga babi hutan itu lari ke genteng, meloncat mungkinnya ke genteng tepat di bawah ada bak mandi. Nah, warga menduga babi hutan tersebut lari karena dikejar oleh pemburu babi hutan yang menggunakan anjing. Babi hutan tersebut panik dan langsung masuk ke permukiman warga. Babi malang tersebut sebelumnya sempat nekat mendobrak pagar hingga naik ke atap rumah, lalu akhirnya jatuh ke dalam bak mandi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One, mengabarkan. Ada situasi ekonomi lagi sulit. Berarti kita harus mencari cara untuk memutar gimana caranya biar kita dapat penghasilan. Oke. Kira-kira kalau jualan laku nggak ya? Ya laku, yang penting strategi kamu benar. Nah, ini kalau kita mau jualan tapi jualannya tuh kayak menarik orang-orang tapi dengan SPG yang cantik-cantik. Setuju nggak? Ya setuju sih. Nah, ide yang bagus juga sih. Betul sekali. Ini ada cara yang dilakukan untuk menjual hewan kurban, pemirsa, untuk menarik pembeli. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan jasa sejumlah mahasiswa yang cantik seperti yang dilakukan oleh seorang penjual kambing kurban di Bantul, Yogyakarta. Sejumlah mahasiswi cantik ini direkrut seorang penjual kambing kurban di Godekan Taman Tirto Kasihan Bantul, Yogyakarta untuk menjadi Sales Promotion Girl atau SPG. Tugas mereka kali ini memberikan penjelasan kepada calon pembeli tentang proses perawatan kambing-kambing di peternakan ini yang dijual menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Dengan piawai, mahasiswi SPG cantik ini merayu pembeli untuk segera membeli kambing untuk kurban. Beberapa dari mereka sebelumnya pernah juga bekerja sambilan sebagai SPG penjual kambing. Puas kami ya, karena memang kambingnya memang bagus. Kami kemarin juga sudah ambil dan kualitasnya bagus. Mbak-mbaknya juga ramah-ramah, di samping cantik-cantik ya jelas. Baru pertama lihat atau pertama nemuin kayak gini nggak, Bu? Maksudnya dengan SPG yang baru di sini, baru ada di sini dengan SPG yang cantik-cantik. Sebelumnya cuman biasalah gitu. Ya awalnya kan aku ditawarin tuh, ternyata pas udah dijalanin hasilnya wow banget gitu. Akhirnya di tahun selanjutnya ini udah tahun ketiga aku. Jadi tahun pertama ternyata hasilnya wow banget, tahun kedua juga aku ulangin, tahun ketiga ternyata aku tertarik lagi karena memang hasilnya banyak banget. Menurut penjual kambing Adi Karnadi, dalam 2 hari terakhir penjualan kambing di tempatnya mengalami peningkatan signifikan, terutama setelah ia mempekerjakan para SPG cantik ini. Kambing kurban yang dijual di sini harganya antara 3 hingga 6 juta rupiah per ekornya. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One, mengabarkan. Oke pemirsa dan juga Rehana, selain kabar viral yang lucu-lucu membuat siang hari kita ini menjadi lebih santai, kita juga punya kabar viral lainnya untuk Anda pemirsa, di mana sebuah video rombongan guru di Merangin, Jambi melewati jembatan gantung dengan seutas tali. Pemirsa, ini viral di media sosial. Para guru melewati jembatan tersebut, pemirsa, untuk pergi mengajar ke desa di seberang sungai. Sebuah rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah guru SD di desa Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, Jambi, melintasi sebuah jembatan gantung yang rusak. Mereka secara bergantian melewati tali di bagian kanan jembatan gantung lantaran tidak ada pijakan pada bagian tengah jembatan. Para guru tersebut terpaksa bertaruh nyawa demi bisa mengajar di sekolah. Diketahui jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan desa mereka menuju sekolah. PJ Kepala Desa Limbur Merangin mengungkapkan kondisi jembatan memang dalam kondisi rusak dan saat ini sedang dalam perbaikan.
Selama masa perbaikan, proses belajar mengajar di SDN 117 Desa Simpang Limbur dipindahkan ke gedung madrasah sebelah. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, bagaimana video menyeberangi jembatan ini kemudian juga bisa viral? Kami sudah terhubung di siang hari ini dengan Ibu Risma yang merupakan ibu guru yang menyeberangi jembatan tersebut. Halo Ibu Risma, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Ya, Bu Risma, ini kami juga tadi sempat melihat video Ibu ketika menyeberang. Nah, ini kenapa Ibu menyeberangi jembatan tersebut? Padahal ini sungguh sangat beresiko loh, Bu. Ini Bu, posisi kejadian saat itu. Memang sih posisi saat itu jembatan sedang dalam tahap itu perbaikan. Kebetulan siswa kami atau sekolah kami berseberangan dengan jembatan itu yang untuk ujian anak kelas 6, yang ujian akhir itu sekolah. Terus, ya daripada anak-anak yang untuk menyeberang ke sekolahan, kami itu inisiatif dengan guru dengan wali murid, itu kemarin dipindahkan ke gedung madrasah putra sebelum menyeberangi jembatan, sehingga guru-gurunya yang menyeberangi jembatan. Seperti itu. Oke, Bu Risma, memangnya tidak ada jalan lain lagi Bu Risma untuk bisa ke lokasi itu? Oh, ada jalan alternatif Bu, tapi saat itu kondisi kan sedang lagi musim hujan. Kalau melewati jalan alternatif yang itu agak jauh dan sulit untuk dijangkau untuk sepeda motor, seperti itu. Jalannya licin, jadi kami nggak bisa. Sehingga kami berinisiatif karena saat itu saya yang membawa lembar itu soal untuk anak. Jadi saya berinisiatif dengan guru lain untuk menyeberangi jembatan itu. Bagi yang guru yang berani. Tapi kalau bagi guru yang tidak berani, dia mundur ke belakang gitu. Soalnya kan jembatan itu posisinya dalam perbaikan. Seperti itu, Bu. Oke, Masya Allah sekali ya mau bawa lembar soal loh, Dila. Iya. Ya ampun, Ibu. Tapi ini seberapa lama sih untuk menyeberangi jembatan tersebut dari titik yang satu kemudian juga untuk mencapai ke sekolah? Kalau untuk menyeberangi dari sampai ke ini madrasah ini sampai 1 lebih ditempuh jalan kaki. Oke, Ibu, kondisi jalan jembatan seperti ini sudah sejak kapan, Bu? Sejak ketika perbaikannya baru dimulai itu hari Senin tanggal 5 sampai tanggal 6 kami masih bisa melintasi jalan kaki. Belum ada itu dibuka tuh jembatan lantainya. Tapi ketika hari Rabu masih pagi karena kan soal kami yang bawa gitu kan. Jadi jam 7 itu sudah sampai situ, kami jalan terus melihat posisi jembatan sudah bolong gitu, sudah dibuka gitu kan. Karena itu kan jembatan memang sedang dalam perbaikan. Kalau kami mau memutar balik dari jalan alternatif ya butuh waktu gitu. Butuh waktu lama dan juga jalannya juga kurang bagus gitu. Nah, makanya kami ngambil alternatif untuk ya menyeberangi jembatan itu aja gitu. Oke, Ibu Risma, tapi apakah sudah ada aspirasi yang disampaikan untuk perbaikan jembatan ini, Bu? Ya, sekarang kan memang itu dalam proses perbaikan, Bu. Jadi ya semoga aja untuk kedepannya itu sih jembatannya bisa itu menjadi jembatan yang permanen biar lebih mudah diakses sama roda 4 dan seterusnya. Oke, Ibu Risma, artinya sampai saat ini jembatan tersebut belum selesai perbaikan ya, Bu? Ya, lagi dalam perbaikan. Ya, justru di belakang kami itu mungkin nampak lagi dalam proses perbaikan. Oke, baik Ibu Risma. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menceritakan bagaimana kondisi perjuangan seorang guru untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa di sana ya. Dan juga selamat kembali beraktivitas. Ibu Risma, sehat selalu. Semangat, Bu. Dan pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk menindaklanjuti kasus penahanan ijazah mantan karyawan PT Sanel Tour and Travel. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang.
Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk menindaklanjuti kasus penahanan ijazah mantan karyawan di PT Sanel Tour and Travel. Setibanya di Riau, Wamenaker langsung menuju kantor Gubernur Riau untuk bertemu dengan 47 mantan karyawan yang ijazahnya masih ditahan oleh perusahaan. Bahkan, sebagian mantan karyawan perusahaan tersebut mengaku ijazah mereka telah ditahan selama 20 tahun. Dalam pertemuan yang digelar, juga terungkap dugaan perusahaan meminta sejumlah uang secara sepihak kepada mantan karyawan sebagai syarat pengambilan ijazah mereka. Setelah selesai rapat pemirsa, Wamenaker bersama gubernur dan para korban melakukan sidak langsung ke lokasi perusahaan untuk meminta penjelasan dan penyelesaian masalah. Dan konvensi internasional labor organization ini dianggap bentuk kriminalitas, bentuk perbudakan. Jadi semangat kita adalah hari ini semangat melawan yang namanya kekejian atau kriminalitas yang berpraktek puluhan tahun. Jadi semoga praktek ini tidak terjadi lagi di Pemirsa, pemilik toko oleh-oleh di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dipenjara karena sejumlah produk di tokonya tidak dilabeli oleh tanggal kadaluarsa. Kasus ini pemirsa kemudian menjadi viral hingga dugaan kriminalisasi pun menyeruak luas. Saya Ani, saya istri Firly Nur Rahim, selaku pemilik usaha toko Mama Has Banjar. Di sini saya mau menginformasikan buat teman-teman dan customer Mama Has Banjar semuanya bahwa pertanggal 1 Mei 2025 Mama Has Banjar resmi ditutup. Sebuah video perpisahan dari pemilik toko Mama yang menjual oleh-oleh khas Banjar, Kalimantan Selatan menjadi viral di media sosial. Pembuat video adalah Ani, salah satu pendiri toko Mama. Firly Nur Rahim, sang suami, yang merupakan roda penggerak utama toko Mama, di penjara karena menjual makanan tanpa keterangan masa kadaluarsa. Kasus ini bermula ketika akhir 2024 lalu, tanpa peringatan atau arahan terlebih dahulu. Tiba-tiba toko Mama didatangi polisi dan sejumlah barang dagangan disita. Sejumlah pihak merasa heran dengan peristiwa. Sebenarnya, kasus ini sudah dimediasi di DPRD setempat, namun tak juga menemukan solusi. Sidang lanjutan atas kasus ini digelar hari ini di Banjarbaru. Ani, pemilik toko Mama, sengaja menutup usaha lantaran tak kuat menjalani tanpa keberadaan suami di sampingnya. Karena kami merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi permasalahan yang datang silih berganti. Di sini kami terpukul secara mental dan finansial. Mental kami hancur, kami trauma, apalagi saat suami saya yang merupakan tulang punggung usaha ini ditahan. Jujur saja, saya ketakutan karena tidak mudah bagi saya untuk bisa mengelola usaha ini seorang diri. Sambil merawat anak saya yang berumur 3 tahun, apalagi kasus kami sampai sekarang masih bergulir di pengadilan dan belum ada keputusan apapun. Sebenarnya, apa pelanggaran yang dilakukan pemilik toko Mama ini? Mengapa kasus ini terlihat begitu pelik? Apakah bisa kasus seperti ini diselesaikan lewat cara musyawarah sebelum ke ranah pidana? Tim TV One mengabarkan. Dan tentunya pemirsa untuk lebih mendalami kasus ini, terutama kami juga di siang hari ini sudah mendatangkan dari pakar hukum, ada Mas Heri Firmansyah, dan juga nantinya akan tersambung juga bersama dengan kami ada Ibu Anis selaku pemilik toko Mama. Kita akan ke Mas Heri Firmansyah terlebih dahulu. Mas Heri, ini sebetulnya untuk melihat kasus ini, letak kesalahan dari penjualnya ini di mananya, Mas Heri? Kalau tadi kita mengikuti prolog dari kasus ini kan, karena yang bersangkutan dianggap tidak mencantumkan label daluarsa ya. Di situ sehingga mungkin ada yang beranggapan ini jadi produk yang bisa berbahaya. Tapi kemudian yang kita cermati adalah mengapa pilihannya harus ke ranah hukum pidana. Tapi sebelum kita bicara kasus ini terlebih dahulu, mungkin kita akan melihat dari perspektif hukum pidana secara luas. Bahwa pidana itu kan pada umumnya prinsipnya ultimum remedium, upaya terakhir.
Tapi mengapa pilihannya kemudian dalam undang-undang yang dilaporkan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 di pasal 8 itu ada ketentuan pidananya. Dan saya rasa sebenarnya ini sudah tidak tepat ya. Tidak semua aturan undang-undang itu harus berakhir dengan sanksi pidana. Sehingga ini juga kritik kita kepada pembentuk undang-undang agar jangan sampai setiap undang-undang yang bisa diselesaikan di luar dari pidana, apakah lewat sanksi administrasi, teguran misalnya, atau sanksi perdata, tapi kemudian seakan-akan arahnya harus diselesaikan dengan menggunakan mekanisme hukum pidana. Jadi ini satu circle yang nggak bisa diputus, Mbak, bahwa ada perkara semacam ini sekarang kita temukan, itu jangan-jangan karena dari awal cara berpikir pembentuk undang-undang atau membentuk undang-undangnya adalah semangat untuk memasukkan menestapakan atau menderitakan orang tadi. Padahal di KUHP yang baru misalnya, KUHP 1 2023 kan hal-hal semacam itu sudah tidak sesuai lagi dengan konsep cara berpikir di KUHP yang baru. Maka menurut saya ini perlu ada koreksi dan juga sosialisasi kepada banyak aparat penegak hukum agar kalau ada laporan-laporan yang semacam ini bisa diselesaikan dengan mekanisme yang pertama mungkin out of court settlement tadi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apakah dimediasikan ya antara para pihak tadi, ditemukan jalan terbaiknya apa, atau malah dikembalikan misalnya kalau ini lebih dominan ke salah satu instansi misalnya misalnya bergerak di bidang UMKM, maka Kementerian UMKM itu disurati terlebih dahulu misalnya kan apa langkah yang terbaik sebelum ke pidana ya. Iya, apakah dia dilakukan pembinaan misalnya. Itu saya rasa langkah yang bijak, satu sisi mengkoreksi si pelaku tadi agar dia juga sadar bahwa harus ada yang diperbaiki dalam kualitas produknya. Itu kan yang sejatinya diinginkan dalam tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagaimana kegiatan berusaha itu dalam kerangka untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau ini yang terjadi, saya khawatirnya malah berbanding terbalik. Orang jadi khawatir berusaha karena ujung-ujungnya berhadapan dengan hukum yaitu hukum pidana begitu. Oke Pak Heri, saat ini kita juga akan hadirkan statement yang disampaikan oleh Menteri UMKM. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Saya ingin tegaskan terlebih dahulu bahwa kehadiran saya di sini, spirit dan semangat saya, kita tidak pada wilayah ingin menyalahkan si A, si B, si C, ataupun mengatakan ini benar atau yang itu yang salah. Tapi ada semangat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum pembelajaran buat kita semua. Bahwa treatment kepada pengusaha mikro yang secara fakta realitas hari ini, mereka lah yang menghidupkan ekonomi di level bawah dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Dalam perspektif Kementerian UMKM, dalam konteks pemberian sanksi kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah di seluruh Indonesia, harusnya lebih mengedepankan prinsip-prinsip pembinaan. Prinsip-prinsip penegakan hukum pidana itu kita jadikan ultimum remedium sebagai pilihan akhir dalam proses penegakan hukum. Oke Pak Pirsa, kita kembali berbincang dengan Pak Heri. Pak Heri, hari ini Pak Maman Menteri UMKM akan hadir ke pengadilan mengikuti sidang sebagai amicus curiae. Ini bagaimana nih Pak Heri? Tentu ini apresiasi positif ya, bahwa negara turut hadir dalam perkara-perkara mungkin yang kecil yang menimpa masyarakat di kalangan bawah begitu ya. Ini yang menurut saya pesan yang paling penting, yang positif untuk disampaikan bahwa amicus curiae itu kan memang tidak ada diatur di dalam KUHP secara langsung aturannya definitif. Tapi kita bisa lihat di ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana hakim itu kan wajib menggali nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakat. Nah, mungkin ini letak keadilan yang sesungguhnya tadi, bahwa ini di persoalan yang harusnya tidak menggunakan instrumen hukum pidana itu kembali dikembalikan kepada on the right track tadi. Mudah-mudahan keterangan yang disampaikan oleh Pak Menteri itu didengar ya, walaupun nggak bisa masuk terlalu jauh dalam proses hukumnya, tapi setidak-tidaknya ini jadi satu energi positif bagi pihak yang menghadapi proses hukum ini,
Sehingga ada kejelasan ya bahwa tidak semuanya harus berakhir dengan hukum pidana, karena tujuan hukum itu sendiri dibuat ada 3 hal, ada keadilan, kepastian hukum, ada kemanfaatan begitu. Maka manfaat tidak sih untuk kemudian pihak-pihak yang sebenarnya harusnya seorang seperti ini begitu ya. Ancaman pidananya kalau saya tidak salah cek di pasal 62 itu, kalau memang benar ketentuannya pasal 8 yang digunakan, maka ancaman pidana 5 tahun dan dendanya 2 miliar. Ini kan ya sangat-sangat berat sekali ya. Sangat kontras dengan apa yang terjadi. Betul, sehingga amicus curiae tadi dalam konteks ini menjadi penting menurut saya. Ini kan sahabat pengadilan, bahwa bisa saja narasi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu jadi bahan pertimbangan hukum hakim. Ini di pasal 180 ayat 1 KUHAP itu dibutuhkan, selain ada misalnya keterangan ahli, saksi dan lain sebagainya. Ya, kita berharap positif dari kehadiran ya negara, dalam hal ini diwakili oleh Pak Menteri, untuk kemudian bisa menyampaikan nilai rasa keadilan. Saya aja tadi agak bergetar juga mendengar suara ibu yang suaminya kemudian dalam proses ditahan, dan bagaimana kemudian karyawan-karyawan mereka itu kalau sampai ini ditutup, kan ini kan berarti menghukum seseorang kalau memang nanti dijatuh pidana misalnya, kita tidak berharap tentunya, tapi kemudian menciptakan persoalan baru di ranah masyarakat. Orang kehilangan pekerjaan berarti. Jadi artinya dengan kedatangan Pak Menteri ke persidangan ini, apakah mungkin akan meringankan pemilik toko atau malah kan sebaliknya? Sebenarnya harapannya tentu itu ya, harapannya tentu itu. Tapi kemudian memang amicus curiae ini tidak masuk dalam proses hukumnya secara dalam begitu ya. Ada penjelasan yang mungkin bisa dijadikan guidance atau pedoman bagi hakim dalam sebelum memutus nanti. Maka ruang tadi kan diberikan kepada amicus curiae tadi. Harapan kita apa yang disampaikan, message yang di delivery oleh Pak Menteri itu sampai dan diterima positif oleh hakim yang mulia yang menyidangkan perkara ini ya, agar melihat bahwa apa esensinya menghukum orang dengan menggunakan pidana tadi, hanya misalnya tidak mencantumkan label kadaluarsa. Bukan berarti kita membenarkan juga ya perbuatan itu. Itu harus dikoreksi, tapi apakah langkah koreksinya harus menggunakan instrumen hukum pidana? Itu urgensinya kita tekankan dalam pembahasan diskusi siang ini kan gitu. Oke Pak Heri, kita juga ingin dalami apakah kejadian ini sebenarnya merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah atau seperti apa, tapi sesaat lagi ya Pak Heri, kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kapal api Wawan dari Jakarta. Kamu bisa menang umroh seperti Wawan. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box Kapal Api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh. Banyak masalah, pusing. Pakai cara mindfulness. Hisap mendalam 16 kali. Pikiran jadi tenang, bersih. Plosa, menenangkan pikiran dan tubuh. Plosa. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Baru Wow Spaghetti Aglio e Olio, rasa paling favorit di resto Itali. Dibuat dari garlic dan cabai segar asli, ditambah topping daging crispy. Aroma garlic yang bikin lapar. Gurihnya juara. Pedesnya istimewa. Baru Wow Spaghetti Aglio e Olio. Setiap hari selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pemerkosaan oleh dokter residen PPDS Priguna Anugrah Pratama. Menjadi catatan penting bagi semua. Kementerian Luar Negeri menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia bukan bagian dari relokasi. Kabar utama di TV One. Info pasar terkini, peluang usaha dan investasi, diskusi pakar, dan analisis terkini. Tapi untuk US sendiri, kita peluangnya ada nggak? Ada, sepanjang efisiensi kita
dari pengusaha, dari dari pekerja, juga dari pemerintah terjadi. Saksikan Indonesia Business Forum setiap hari Rabu jam 8 malam live di TV One. 221.000 jemaah dari Indonesia tahun ini berkesempatan menunaikan rukun Islam yang kelima. Bulan haji telah tiba, panggilan kepada seluruh jamaah haji di seluruh dunia. Serba-serbi penyelenggaraan haji. Berbagai persiapan dan pelayanan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Kabar Haji, Senin sampai Jumat, mulai 5 Mei sampai dengan 13 Juni, hanya di TV One. Halo Runners, siapkan diri kalian. Nikmati serunya lari bersama ribuan pelari yang disiarkan secara langsung di TV One dalam kemeriahan event One Run, 10K dan 5K. Dapatkan hadiah total 350 juta, berbagai hadiah hiburan menarik, serta respect yang full dan meriah. Daftarkan diri Anda sekarang juga di onerun.id. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan seperti yang telah kita janjikan tadi pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Ibu Ani selaku istri dari korban. Bu Ani, selamat siang. Selamat siang. Baik, Ibu Ani, sebelumnya kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan keluarga Ibu. Mungkin Ibu bisa diceritakan kronologi kasus ini awalnya seperti apa, Bu Ani? Bisa diulang, Mbak? Ini suaranya kecil banget. Oke, baik. Bu Ani, bisa diceritakan bagaimana kronologi awal dari kasus ini, Bu Ani? Kronologinya itu panjang banget sih kalau diceritakannya. Ini singkat jelasnya aja ya. Kronologinya ini dari bulan Desember 2024 pada tanggal 6 ya. Pada tanggal 6 kepolisian atau Krimsus Polda Kalsel itu menyamar sebagai beli belanjaan yang nggak ada label, yang seperti kerang, udang, cumi, serta juga satu olahan home industri rumah tangga juga nggak ada label SPS-nya saat itu. Nah, kemudian kita halo? Iya, silakan dilanjutkan, Bu. Halo? Iya, Bu, silakan dilanjutkan. Iya, saya teruskan ya. Iya. Terus. Iya, baik kan, Bu. Kemudian di tanggal 11 Desember datang lagi 5 orang kepolisian langsung menyegel jualan kami. Tapi sebelum menyegel, mereka juga menghitung jumlah produk yang ada di dalam di display, termasuk juga di gudang juga. Di gudang itu ada satu yang belum ada label sama sekali, yang baru datang juga diambil oleh pihak kepolisian. Nah, itu udah tanggal 11-nya. Di tanggal 13-nya, mereka ngambil barang kita. Atau disita barang kami. Kerang-kerang jadi di tanggal 13, mereka proses. Halo? Iya, proses Bu Ani. Penyitaan. Dan itu semua tanpa kami, tanpa adanya surat, tanpa kami terima surat. Seperti itu. Oh ya, seperti itu. Tanpa ada surat pemberitahuan terlebih dahulu. Silakan, Ibu. Di tanggal 25 Februari kan saya mengajukan pra peradilan, besoknya itu langsung ditahan di lapas Banjarbaru. Hingga saat ini kami mencari keadilan. Semua kantor-kantor sudah kita datangin, minta pertolongan, minta jalan tengah. Akhirnya di sini juga tidak sanggup ya. Akhirnya kami ke Jakarta menemui Komisi 7 DPR RI. Alhamdulillah Allah bukakan jalan kami untuk mencari keadilan. Alhamdulillah Menteri juga hari itu ikut di persidangan kami. Alhamdulillah semoga semua Allah permudah. Masya Allah, kami sangat terharu, luar biasa. Semua ikut membantu kami. Seperti itu. Bu Ani.
Sejak kapan suami Ibu ditahan dan perkembangan saat ini bagaimana Ibu? Suami saya ditahan di 25 Februari, 5 hari menjelang puasa Ramadan. Selama 14 hari saat itu suami saya ditahan. Setelah itu kita demo di pengadilan, kita minta penangguhan penahanan. Alhamdulillah hakim mengabulkan penangguhan penahanan kita. Meskipun selama 14 hari suami saya sempat ditahan. Sekarang jadi tahanan kota. Sekarang jadi tahanan kota, wajib lapor setiap persidangan. Seperti itu. Ini untuk mengkonfirmasi lagi, artinya barang-barang dan juga bahan-bahan makanan yang dijual di toko Ibu itu merupakan Ibu mengambil barang dari orang lain dan bukan produksi sendiri, begitu ya Bu Ani ya? Kami ini dikenal sebagai pedagang ikan asin, jadi kami itu wadahnya UMKM. Jadi kita tuh menjual berbagai macam hasil nelayan, hasil tangkapan nelayan seperti ikan asin, seperti kerang, serta juga kami juga menerima sebelum penyitaan dilakukan, apakah pihak kepolisian telah memberikan surat terlebih dahulu, Bu? Ya. Oke, nampaknya kita Betul terkendala masalah sekali. jaringan bersama dengan Ibu Ani dan juga keluarga. Kita kembali ya berbincang dengan Pak Heri. Pak Heri, tadi kalau kita dengarkan kronologi yang sudah diceritakan, tadi dia menyebut bahwa penyidik ini datang menjadi pembeli, kemudian melakukan penyitaan tanpa ada surat terlebih dahulu. Ini bagaimana? Ya, sebelum saya lupa ya, saya juga ingin mengapresiasi ya, diskusi kita hari ini kan tidak sebesar kasus Sambo misalnya, kemudian kasusnya Pak Hasto yang sekarang sedang berjalan, tapi TV One memilih untuk mengangkat tema ini menurut saya satu hal yang menarik begitu. Dan ini yang harusnya didengungkan karena keadilan itu kadang jauh dari nilai-nilai yang masyarakat ke bawah tadi yang merindukan keadilan. Dan dalam konteks bahwa tadi ada proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, saya rasa kurang tepat lah ya, kurang elok. Kalaupun memang ada diduga satu tindak pidana, lakukan saja pemanggilan, bikin surat pemanggilannya. Toh kalaupun dia tidak hadir, dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana masih diperkenankan, kecuali sudah misalnya lebih dari 2 kali begitu ya, dipanggil tidak hadir, mungkin bisa dilakukan upaya paksa. Tapi kan itu masih jauh lah prosesnya menurut saya. Kemudian yang penting di situ adalah juga urgensi penahanan yang dilakukan. Kalau saya tidak salah tadi mencatat ya, mohon maaf kalau salah, tapi tadi ada penahanan yang dilakukan. Akan kembali juga kepada konteks rancangan KUHP terbaru ini kan sedang didengungkan juga. Apakah penahanan ini menjadi penting untuk perkara-perkara semacam ini? Kalau seorang itu kemudian ditahan saat ini, sedangkan dia tadi UMKM gitu ya, dia juga masih punya keluarga, punya karyawan, apakah tidak dipikirkan langkah lain yang lebih lebih tepat katakanlah, lebih adil misalnya dengan orang itu tetap diminta hadir, misalnya berapa hari sekali memberikan laporan bahwa dia tidak melarikan diri, dia tidak kemana-mana, dia tetap berada di rumah misalnya. Tapi ini bentuk kooperatif dan temuan dalam nilai rasa keadilan masyarakat yang dikedepankan. Bukan hanya bicara prosedural hukum semata begitu, sedangkan prosedurnya juga tidak dilakukan misalnya kalau benar seperti yang tadi disampaikan ya, tidak ada pemanggilan dan lain sebagainya. Karena kan orang itu juga harus tahu untuk pembelaan dirinya di muka hukum, dia harus tahu dia salahnya apa, pasal apa yang dikenakan. Kalaupun dia bukan anak fakultas hukum, bukan lulusan fakultas hukum, setidaknya dia tahu dengan bertanya, dengan mungkin menghubungi advokat misalnya kuasa hukum, dia bisa tahu. Sehingga sebenarnya jalur ini tidak perlu ditempuh sampai ke pengadilan. Jangan-jangan kalau sudah ditemukan di titik tertentu, itu memang dikatakan, oh ini ada pelanggaran, tapi tidak perlu sampai proses pengadilan. Sehingga kita harus juga bisa memilah-milih mana perkara yang secara urgensi itu memang ranah hukum pidana begitu ya, seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks ini kan harus konfirmasi juga, Anda dapatkan barangnya dari mana begitu ya, apakah Anda menjualnya barang Anda sendiri misalnya, itu perlu ditanyakan, itu perlu digali nilai kebenaran materialnya menurut saya begitu. Tapi artinya apakah bisa kepada jalur yang damai atau restorasi justice ini Pak? Ya sayangnya ancaman pidananya itu yang menurut saya agak besar. Kalau saya tidak salah mencatat itu kan di pasal 62 tuh ancaman pidana maksimal 5 tahun, tapi kan bisa di bawah itu. Tapi dalam konteks bahwa kita melihat perbuatannya tidak mencantumkan tanggal daluarsa, itu
saya pribadi tidak melihat itu sebagai satu mens rea yang luar biasa, niat jahat yang luar biasa, dulus malus yang luar biasa begitu. Bahkan seorang koruptor saja ya ada prosesnya kan, ada proses dipanggil dulu, kadang tidak hadir, mangkir, dipanggil kembali begitu. Ini kan harus proses dalam penegakan hukum yang memanusiakan manusia. Menurut saya itu yang penting juga. Jadi ketika pun pilihannya adalah masuk ke pengadilan, membuktikannya jauh lebih mudah. Sekarang kan sudah kadung, ibaratnya sudah di tengah-tengah. Bahkan sudah mau di ujung. Khawatirnya saya, kita tidak membaca sistem peradilan pidana itu seperti lingkaran. Jadi seakan-akan nanti kita, kalau putusannya pemidanaan yang disalahkan nanti hakimnya. Padahal ini koreksinya harus dari awal nih, dari tahap penyidikan, penuntutan, benar atau tidak, sampai ke pemeriksaan sidang pengadilan, sampai pada putusan. Agar kita bisa menilai di ujungnya ada nilai rasa keadilan tidak. Tapi tentu kita tidak berharap ya bahwa putusan ini pemidanaan, karena putusan sendiri ada 3 jenis. Tidak hanya putusan pemidanaan, orang itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tapi juga bisa ada putusan frisprah, lepas dari segala tuntutan hukum. Dia bersalah, tapi sebenarnya bukan masuk kategori hukum pidana yang lain. Harapan kita ini bisa diputus kalau nggak bebas ya lepas dari segala tuntutan hukum. Pak Heri, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat-sangat jelas. Dan kami juga terima kasih kepada Bu Ani yang sudah bersedia berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita berharap agar kasus ini tidak terjadi lagi dan keadilan dirasakan oleh seluruh pekerja ataupun UMKM yang kecil. Dan kita juga seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, kami dari TV One juga turut bersinergi untuk menyuarakan suara-suara kecil yang tidak terdengar oleh orang-orang besar. Terima kasih narasumber kami dan tentunya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai sebuah tempat praktik pengobatan alternatif yang berada di Jati Murni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat disegel oleh Satpol PP. Diduga pemirsa pemilik praktik pengobatan alternatif tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap para korbannya yang sedang berobat. Kami akan hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Pemirsa, berniat menghindar tagihan kredit sepeda motor, seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung nekat membuat laporan palsu ke polisi, mengaku menjadi korban pembegalan. Alhasil, kebohongan wanita tersebut terendus hingga harus berurusan dengan polisi. Rika Wika Martasari hanya bisa pasrah saat digeledah petugas unit reskrim Polsek Kedaton, Bandar Lampung. Wanita asal Kemiling, Bandar Lampung itu sebelumnya membuat laporan palsu di Polsek Kedaton karena telah menjadi korban pembegalan sepeda motor. Selain mengaku sepeda motornya dirampas, tersangka juga mengaku ditodong dengan senjata tajam oleh para pelaku begal. Dari hasil olah TKP, pemirsa, polisi mendapati sejumlah kejanggalan dari keterangan tersangka yang berubah-ubah. Setelah disidak, tersangka mengaku jika peristiwa pembegalan itu bohong atau rekayasa. Hal itu dilakukan tersangka karena sepeda motor miliknya tertunggak angsuran kredit. Atas tindakan yang membuat laporan palsu ini, ibu rumah tangga tersebut terancam hukuman penjara selama 4 tahun. Kabar lainnya untuk Anda pemirsa, ya ini adalah mengenai kasus pelecehan. Pihak kepolisian Polres Cirebon Kota masih terus melakukan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum perawat salah satu rumah sakit terhadap pasien berkebutuhan khusus pemirsa yang ada di Cirebon. Pihak keluarga korban berharap polisi dapat menangkap pelaku. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum tenaga medis terhadap pasien anak berkebutuhan khusus di Cirebon, Jawa Barat terjadi pada bulan Desember tahun 2024 lalu. Hingga kini, pihak Polres Cirebon Kota masih terus mendalami kasus tersebut. Polisi telah meminta keterangan sebanyak 11 orang saksi. Ke-11 saksi tersebut terdiri dari terduga korban dan pihak keluarga, pihak rumah sakit, dan juga terlapor berinisial S dan rekan kerjanya. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan pihaknya berkomitmen menangani kasus tersebut secara serius. Masih dalam proses ya, nanti kita akan sampaikan apabila nanti sudah pada saatnya
terkait dengan proses ini tetap berjalan. Intinya tetap berjalan dan sampai malam pun kita masih terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti, saksi maupun petunjuk-petunjuk yang lain. Sementara keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap kepada pihak kepolisian Polres Cirebon Kota agar segera menangkap pelaku. Kasus ini terjadi saat korban sedang menjalani perawatan di ruang isolasi di salah satu rumah sakit di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih tentang kasus pelecehan seksual. Sebuah tempat praktek pengobatan alternatif yang berada di Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat disegel Satpol PP. Ya, diduga pemilik praktek pengobatan alternatif tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap para korbannya yang sedang berobat. Inilah lokasi rumah sekaligus tempat praktek pengobatan alternatif yang berada di RT 2 RW 6 Jatimurni Pondok Melati Kota Bekasi yang disegel Satpol PP. Di bagian belakang rumah tersebut merupakan saung yang dijadikan ruang praktek pengobatan oleh pemuka agama atau yang biasa dikenal sebagai Ustadz Murtan. Lokasi tersebut disegel karena diduga sang Ustadz melakukan pelecehan terhadap para pasiennya yang berobat ke tempatnya. Usai disegel pada Selasa siang, petugas gabungan dari TNI, Polri, Pol PP, dan RT setempat mengecek lokasi tersebut. Sayangnya tidak ada satupun penghuni rumah yang keluar. Ketua RT setempat menjelaskan tempat praktek pengobatan alternatif tersebut sudah berdiri sejak tahun 2011. Biasanya, orang yang datang berobat dari wilayah sekitar meminta air doa dari sang ustadz. Lokasi ini kemudian disegel lantaran adanya warga yang bersuara karena diduga telah dilecehkan oleh sang ustadz saat berobat. Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gejala-gejala, istilah kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin, gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Salah satu korban. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Sekar Wanda yang sudah berada di lokasi tersebut untuk melaporkan bagaimana sebetulnya kronologi kasus kejadian ini bermula. Silakan Sekar Wanda dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di lokasi tempat pelecehan seksual yang berkedok pengobatan alternatif, tepatnya ini di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Di mana jika Anda melihat di belakang saya itu merupakan rumah dari pelaku yang bernama Ustadz Murtan yang berkedok sebagai orang yang melakukan praktik pengobatan alternatif yang jumlah korbannya ini sudah banyak sekali, bahkan lebih dari 10 orang. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa awal mula dan sudah berapa lama sebenarnya korban ini telah tinggal di tempat ini, kemudian apakah adakah kecurigaan sebelumnya sampai akhirnya kasus pelecehan terungkap ini, kita akan tanyakan langsung bersama kami, yakni Ketua RW 06 Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak. Ya Pak Agus, kami sebelumnya berterima kasih kepada Anda karena sudah mau berbicara. Kami ingin mengetahui sebenarnya apakah sebelumnya ada laporan-laporan kecurigaan adanya praktik pengobatan alternatif yang ternyata ini merupakan pelecehan seksual? Sebelumnya nggak ada laporan, Mbak. Baru yang terakhir kemarin itu di tanggal 28. Tapi korban sudah banyak memang sebelumnya, tapi tidak ada yang berani untuk lapor. Dan korban terakhir kemarin di tanggal 28 Mei. 28 Mei, akhirnya dia memberanikan diri untuk melapor. Sebenarnya sejak kapan ini tempat pengobatan ini beroperasi? Kemudian apakah ada izinnya Pak? Kalau izin memang tidak ada ya, dia kan tidak ada buka plang. Jadi tidak ada izin, jadi untuk pengobatan ini mungkin
dari mulut ke mulut aja. Jadi waduh, untuk dari tahun 20 tahunan ada ya. Dia udah lama sih tinggal di sini dari tahun 90 kalau nggak salah ya. Dari tahun 1990 beliau tinggal di sini. Untuk pengobatannya saya kurang paham gitu. Pak, sebenarnya kan tadi saya sempat ke sana untuk melihat rumahnya. Kalau dari pintunya sih terbuka ya Pak, dan terlihat sepertinya ada aktivitas di dalam sana. Memangnya sampai saat ini pelaku belum ditangkap Pak? Untuk saat ini kita juga nunggu informasi dari Polres ya, dari PPA untuk panggilan untuk istri dan pelaku sudah dapat surat panggilan dua-duanya dari pihak istri dan pelakunya. Tapi informasi selanjutnya kita juga menunggu kabar dari Polres. Kemudian bagaimana sebenarnya sosok Ustadz Murtan yang merupakan pelaku ini Pak oleh warga sekitar di sini? Ya kita kenal beliau ya baik ya, bahkan kita juga menganggap beliau itu seorang orang tokoh ya, tokoh di lingkungan. Makanya kita juga sangat tidak percaya bahwa beliau melakukan hal-hal yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Terus langkah yang akan dilakukan pihak RW apa? Dari kita sudah membantu para korban untuk mengantarkan laporan ke Polres, juga kita lapor ke dari kelurahan, kecamatan, terus sampai Pak Wali juga hadir kemarin tuh kan. Dari Polres nanti dari pihak Polres yang untuk menindaklanjutinya terkait masalah yang dilakukan oleh Ustadz Murtan. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Nah pemirsa, itulah tadi keterangan dari Ketua RT yakni Pak Agus yang mengatakan bahwa sejumlah tindakan telah dilakukan. Kemarin juga dari pihak Satpol PP juga sudah melakukan penyegelan, meskipun tadi jika kami berkunjung ke rumahnya, pintu rumahnya pun masih terbuka dan terlihat memang ada beberapa sendal dan ada aktivitas yang dilakukan di dalam, namun tidak diketahui siapa yang berada di dalam rumah itu. Kendati demikian, ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat sekitar khususnya di Pondok Melati untuk lebih berhati-hati lagi dalam berobat, khususnya pengobatan alternatif yang tidak memiliki izin. Rehana. Baik, Sekar Wanda, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari sana. Selamat bertugas kembali, Sekar. Dan pemirsa, tentunya usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan menghadirkan informasi mengenai Dinas Sosial bersama Satpol PP Kota Gorontalo terbitkan badut jalanan dan gelandangan. Sejumlah pengemis berkedok membawa kotak amal juga turut diamankan. Kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebanyak 22 orang ditangkap dalam operasi gabungan Berantas Jaya 2025 yang digelar di Polda Metro Jaya di wilayah Jakarta Barat. Para pelaku ini pemirsa diketahui memunguti uang secara ilegal dengan berbagai alasan seperti uang kebersihan, kemudian juga uang listrik hingga uang pangkal. Sebanyak 734 personel dilibatkan dalam operasi ini, termasuk dari jajaran Polri, TNI, dan juga pemerintah daerah. Menurut Kabis Humas Polda Metro Jaya Ade Ari, operasi Berantas Jaya 2025 merupakan operasi mandiri kewilayahan yang berlangsung selama 15 hari dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Pihaknya juga akan melakukan pendalaman terkait oknum ormas yang terlibat, termasuk pimpinannya jika terbukti bersalah. Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa penindakan pungli tidak hanya sebatas penangkapan, tapi juga dilakukan pendekatan preventif serta edukatif. Pemirsa, Dinas Sosial bersama Satpol PP Kota Gorontalo tertibkan badut jalanan dan juga gelandangan. Sejumlah pengemis berkedok membawa kotak amal diamankan. Inilah pemirsa suasana saat Satpol PP bersama jajaran Dinas Sosial Kota Gorontalo melakukan penyisiran di jalan-jalan Kota Gorontalo yang kerap menjadi sarang gelandangan seperti badut hingga pengemis. Saat penertiban, badut dan pengemis di jalan langsung diamankan ke rumah singgah Ilomata, Kota Gorontalo. Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial ini dilakukan sebagai upaya penataan dan merapikan Kota Gorontalo dari gelandangan.
Sebelumnya, pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan pendataan dan peringatan terhadap gelandangan di Kota Gorontalo. Dari pendataan yang dilakukan, Dinas Sosial mendapati lebih dari 44 gelandangan yang tersebar di beberapa titik jalan Kota Gorontalo. Kabar lainnya, pemirsa, sebanyak 15 jemaah calon haji embarkasi Solo dinyatakan gagal berangkat dan harus dipulangkan ke daerah asal setelah dinyatakan tidak lolos dalam pemeriksaan kesehatan. Ke-15 jemaah tersebut, pemirsa, 12 diantaranya jemaah yang tidak lolos pemeriksaan kesehatan tahap 3 oleh bidang kesehatan embarkasi dan 3 jemaah adalah pendamping suami istri atau anak. Jemaah yang gagal berangkat rata-rata mengalami kesehatan seperti gagal ginjal dan juga demensia. Pihak PPIH Embarkasi Solo akan memberangkatkan jemaah tersebut apabila sudah dinyatakan sehat oleh pihak tim kesehatan embarkasi. Kita berharap masih melihat kondisi kesehatan jemaah tersebut. Kalau toh memang masih bisa disehatkan, diperawat menjadi sehat sehingga bisa diberangkatkan di gelombang 2 nantinya. Pemirsa, jemaah haji Indonesia secara bertahap pindah ke Mekah, namun sejumlah jemaah haji Indonesia juga belum mendapat kartu nusuk. Ya, Kemenak memastikan calon jemaah haji asal Indonesia tetap bisa beribadah di Masjidil Haram meski belum menerima kartu nusuk. Kementerian Agama menjamin jemaah haji Indonesia tetap dapat menjalankan ibadah di Masjidil Haram meskipun belum menerima kartu nusuk dari Syarikah. Kartu nusuk merupakan identitas digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kartu wajib dimiliki oleh seluruh jemaah haji agar dapat mengakses wilayah Mekah, termasuk pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armina. Kartu nusuk seharusnya sudah diberikan kepada jemaah dalam waktu 1 kali 24 jam setelah kedatangan di Arab Saudi. Namun, masih ada sejumlah jemaah Indonesia yang belum menerima kartu nusuk. Untuk mengatasi keterlambatan tersebut, Syarikah telah menyediakan solusi sementara berupa surat atau penanda identitas lain supaya jemaah tetap dapat masuk ke Masjidil Haram. Calon jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir bila para jemaah haji belum mempunyai kartu nusuk bila ingin beribadah di Masjidil Haram, karena petugas haji Indonesia akan membantu memberikan tanda identitas pengganti bagi jemaah yang belum memiliki kartu identitas kartu nusuk. Kartu nusuk ini didapatkan dari Syarikah, perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk melayani jemaah haji. Namun Indonesia tidak perlu khawatir karena jemaah Indonesia akan dikasih kartu identitas pengganti kartu nusuk sehingga para jemaah haji bisa beribadah di Masjidil Haram. Dari Madinah, Arab Saudi, Eriko Wardewantoro, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih tentang kabar pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Di Kota Mekah, Arab Saudi, banyak terdapat toko kelontong yang melabelkan diri sebagai toko Indonesia. Nah, namun bukan berarti pemiliknya orang Indonesia, melainkan pengusaha lokal yang membidik lebih dari 200.000 jemaah haji asal Indonesia sebagai calon konsumen yang potensial. Baru beberapa hari tiba di Kota Mekah, banyak jamaah haji Indonesia yang mengeluh sudah rindu makanan favorit mereka di tanah air. Seperti mie instan atau produk pabrikan lain yang biasa mereka konsumsi di Indonesia. Dan sudah menjadi hukum pasar, di mana ada permintaan akan ada suplai atau pasokan. Mengerti akan besarnya jumlah jamaah haji Indonesia ditambah dengan karakter mereka yang cenderung konsumtif, di Kota Mekah banyak terdapat toko Indonesia. Tapi bukan toko milik orang Indonesia, melainkan toko warga lokal yang secara spesifik menjual produk-produk dengan merek yang biasa dijual di Indonesia. Jangan bandingkan harganya, karena jauh lebih mahal.
Mie instan mangkuk atau mie cup misalnya. Di Indonesia harganya sekitar Rp5.000 kurang lebihnya, tapi di sini Rp3 atau hampir Rp15.000. Produk non-Indonesia pun seakan berlomba menargetkan konsumen jamaah haji Indonesia. Produk beku bakso ini misalnya, tidak hanya bakso secara spesifik merupakan makanan kegemaran orang Indonesia, kemasannya pun sampai mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada toko Indonesia yang menjanjikan akan menjual tempe. Orang-orang Indonesia selalu menjadi pangsa pasar yang menjanjikan dimanapun mereka berada, baik ketika berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Di kota Mekah, banyak sekali toko-toko yang melabelkan diri sebagai toko Indonesia dan menjual produk-produk dan merek yang biasa dijual di tanah air. Terlepas dari siapa memanfaatkan siapa, keberadaan toko-toko semacam itu sangat membantu bagi jemaah haji Indonesia, terutama mereka yang sudah kangen dengan apa yang mereka konsumsi di tanah air, maupun mereka yang fanatik pada merek produk tertentu seperti mie instan atau kopi misalnya, dan kurang srek dengan apa yang ditawarkan dari produk buatan lokal. Dari kota Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Irwan Darmawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi tentang sepekan sejak kecelakaan maut di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah yang merenggut belasan nyawa. Kecelakaan serupa pemirsa kembali terjadi di lokasi tersebut. Kami hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sepekan sejak kecelakaan maut di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah yang merenggut belasan nyawa, kecelakaan serupa kembali terjadi di lokasi tersebut. Ya, satu unit truk pengangkut semen mengalami remblong dan terguling tepat di seberang jalan lokasi kecelakaan maut yang terjadi pada pekan lalu. Tolong! Tolong! Belum! Tolong! Warga desa Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah kembali dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan truk di lokasi yang sama dengan kecelakaan maut pekan lalu. Kali ini truk pengangkut semen dengan nomor polisi L8856 UUA yang datang dari arah Magelang diduga mengalami remblong. Menurut warga, truk nahas tersebut sempat berjalan zigzag untuk mengurangi kecepatan. Warga di sekitar lokasi pun sempat berteriak untuk memperingati pengguna jalan yang lain. Truk akhirnya bisa berhenti setelah sang sopir mengarahkan truk ke tebing yang berada di sisi kanan jalan, sehingga tidak memakan korban jiwa. Sebab di saat yang sama, di seberang jalan sedang ada doa bersama untuk korban kecelakaan maut di lokasi tersebut. Sopir truk yang melihat hal itu memilih mengarahkan kendaraannya ke sebelah kanan yang saat itu sedang kosong. Dari sini kan tadi tak lihat itu ada orang tahlilan banyak kan, sama mobil kecil yang di sini tuh buahnya, daripada nanti ngorbanin yang orang tahlilan banyak itu sama mobil-mobil pribadi kecil. Saya punya inisiatif, saya buang kanan, dari lawan arah kan kosong. Akhirnya saya buang kanan itu. Oh, tapi sebelumnya kendaraannya Mas yang dibawa Mas itu udah blong ya? Remnya? Blongnya itu dari tanjakan yang situ loh Pak. Oh. Yang mana itu yang mau arah ke Wonosobo itu, yang tikungan ke arah Wonosobo. Oh, itu udah merasakan ada remblongnya? Iya, udah nggak bisa itu saya. Andre udah nggak bisa, nggak mau. Kasat Lantas Polres Purworejo AKP Untung Aryono menjelaskan, lokasi kecelakaan berada di depan lokasi kecelakaan maut tanggal 7 Mei lalu yang mengakibatkan belasan korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan kali ini. Sopir truk hanya mengalami luka ringan karena sempat terjepit kabin truk. Informasi dari warga sekitar memang pada saat itu di lokasi kejadian kemarin yang tanggal 7 kemarin itu ada dari guru-guru SD temannya almarhumah yang meninggal itu melaksanakan doa bersama di lokasi kejadian. Karena demikian, alhamdulillah dengan sikapan dari pengemudi dan dari warga ada yang berteriak kanan, akhirnya dia banting ke kanan dan alhamdulillah sopir pun tidak mengalami luka-luka dan tidak ada korban jiwa. Kejadian kecelakaan tunggal ini kini dalam penanganan tim Gakum Satlantas Polres Purworejo, Jawa Tengah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Di siang hari ini kami juga akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda pemirsa. Aksi pencurian handphone di sebuah warung makan terekam jelas kamera pengawas atau CCTV.
Pelaku yang seorang diri menggunakan atribut ojek online ini berhasil menggasak 1 unit handphone pemilik warung saat tengah sibuk untuk memasak. Yang Anda lihat saat ini di layar kaca pemirsa, rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria berjaket ojek online tengah menunggu pesanan di sebuah warung makan di Jalan Panjang Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak lama berselang, pria tersebut mendekati sebuah meja yang di atasnya terdapat sebuah telepon genggam pemilik warung. Melihat pemilik warung dan karyawannya sibuk, pria tersebut menggasak HP dan kabur. Menurut korban, aksi pencurian tersebut sudah ketiga kalinya terjadi. Korban pun selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kebayoran Lama dengan membawa alat bukti rekaman kamera pengawas. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai penggerebekan rumah. Tim unit Intel Kodim 0314 Indragiri Hilir menggerebek rumah bandar narkoba jenis sabu di Dusun Semaram, Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Indragiri Hilir, Riau. Ya pemirsa, saat masuk ke dalam rumah, petugas mendapati seorang laki-laki dan perempuan. Petugas terus meminta pria dan wanita tersebut menunjukkan barang bukti narkoba. Dari hasil penangkapan dan penggerebekan yang disaksikan petugas desa tersebut, tim unit Intel Kodim 0314 Indragiri Hilir berhasil mengamankan dan menyita barang bukti berupa 41 gram sabu yang terbagi dalam 8 paket besar dan 7 paket kecil, serta sejumlah perlengkapan seperti timbangan digital, alat hisap, hingga telepon genggam. Petugas juga mengamankan 2 pengedar, yakni KI dan juga S, ditangkap di rumahnya, dan 3 orang pengguna narkoba berinisial M, DA, serta AT yang ditangkap di salah satu pos yang tak jauh dari tempat bandar. Seluruh pelaku selanjutnya diserahkan ke pihak Satuan Narkoba Polres Indragiri Hilir untuk diproses hukum lebih lanjut. Semua ya. Pemirsa, kami hadirkan kabar tawuran pelajar yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. 2 kelompok pelajar dari SMK Negeri 2 Pati dan SMK Tunas Harapan terlibat baku hantam dengan menggunakan kayu dan besi. Seorang pelajar SMK tewas dalam tawuran ini. Inilah rekaman CCTV dan video amatir saat tawuran terjadi di Jalan Pati, Jembon, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Salah satu pelajar dari SMK Negeri 2 Pati menjadi korbannya. Korban terkapar di tengah jalan lantaran temannya tidak bisa mengevakuasi korban. Sempat dirawat di rumah sakit pemirsa, korban bernama Bagus Andika tewas akibat luka parah di kepala. Usai kejadian, polisi langsung menangkap 6 pelaku tawuran di sejumlah tempat. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Riau. Seorang remaja berusia 13 tahun di Indragiri Hilir, Riau tersambar petir saat mencari kerang di pesisir pantai bersama dengan teman-temannya. Nyawa korban bisa tertolong pemirsa meski sempat tak sadarkan diri. Masih sadar. Kepanikan terjadi di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau saat seorang remaja bernama Radit tersambar petir Selasa siang kemarin. Remaja yang berusia 13 tahun itu tersambar petir ketika sedang mencari kerang di pesisir pantai di tengah hujan deras. Korban pun langsung tak sadarkan diri. Beruntung teman korban melihat peristiwa itu dan langsung melapor kepada warga setempat. Warga yang mengetahui hal itu kemudian berusaha membawa remaja tersebut ke balai pengobatan terdekat. Baju singlet aja udah panas. Baju tuh tak buka dia baju merah, dia pakai baju merah. Dia pakai baju merah.
Kemudian tak buka baju, banyak orang yang mau pakai baju merah, mau buka baju semua. Cara aku sesat dari sini tersesat sungai masih terjejak lewat Sungai Sabar. Aduh, kuat peti tadi laut. Kuat, wah, kilat-kilat. Beruntung korban tidak mengalami luka serius. Ia hanya pingsan dan mengalami shock serta trauma ketika tersadar dari pingsannya. Dari hasil pemeriksaan medis, kondisi fisik korban dalam kondisi baik dan detak jantungnya dalam kondisi normal. Namun secara psikis menunjukkan gejala trauma serta mengalami ketakutan berat. Saat ini korban sudah dibawa pulang ke rumahnya untuk diobati secara non-medis. Dari Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu saja. Kami akan hadirkan informasi tentang puluhan emak-emak yang tergabung dalam kelompok emak-emak berdampak atau disingkat MAPAK di Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, Jawa Timur membuat inovasi baru tentang peduli lingkungan dengan membentuk arisan sampah. Kami akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina yang menabrak 2 kios di Jalan Dr. Sumarmo, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dievakuasi oleh petugas. Beginilah proses evakuasi truk tangki BBM milik Pertamina yang menabrak 2 kios di Cakung, Jakarta Timur pada Rabu pagi tadi. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan truk derek yang menarik truk tangki dari lokasi kecelakaan. Kondisi truk bernomor polisi B9280 SEI itu mengalami kerusakan di bagian depan. Kerusakan parah juga terlihat di 2 kios yang ditabrak. Kios penjualan cat pintunya ini mengalami kerusakan, sementara warung bakso kerusakannya lebih parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini pemirsa, dan kasusnya masih ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur. Pemirsa, kami hadirkan informasi tentang inovasi lingkungan yang dilakukan oleh emak-emak di Bojonegoro, Jawa Timur. Puluhan emak-emak yang tergabung dalam kelompok emak-emak berdampak atau disingkat MAPAK di Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, Jawa Timur membuat inovasi peduli lingkungan dengan membentuk arisan sampah. Setiap bulan pemirsa, emak-emak dari 8 desa ini rutin membawa sampah mereka untuk ditimbang dan dihitung oleh koordinator setempat. Emak-emak ini bisa mengumpulkan 50 ton sampah anorganik dalam sebulan. Dari hasil pengumpulan sampah tersebut nantinya dijual dan sebagian keuntungan akan disumbangkan untuk anak-anak yatim piatu. Program ini diinisiasi oleh Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pengurus Daerah atau ASIA Bojonegoro yang bekerjasama dengan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi sampah plastik, tapi juga menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan perempuan desa. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Bandung, Jawa Barat. Lembur Katumbiri atau Kampung Pelangi yang berada di pinggiran kota Bandung, Jawa Barat belakangan ini tentunya menjadi viral di media sosial. Kampung Pelangi yang kini ramai membawa berkah bagi warga yang sedari dulu mencari nafkah dengan berjualan. Lembur Katumbiri atau Kampung Pelangi yang berada di pinggiran kota Bandung, Jawa Barat belakangan menjadi viral di media sosial. Ratusan rumah di kawasan itu digambar mural oleh warga berkolaborasi dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DSDABM Kota Bandung, serta seniman mural ternama Kapten John Martono. Kawasan kampung yang berwarna-warni menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berburu spot foto untuk diunggah di media sosial.
Karena viral, ngelihat di TikTok, lihat di grup-grup ada nge-share banyak. Terus apa aja yang bisa dinikmatin di sini? Pemandangan alam, sungai itu, terus di sana ada tambak ikan, ada tempat jajanan kayak apa gorengan sambil lihat ke sungai gitu. Muncul di FYP TikTok, kayak seru aja gitu, jadi ya kesini. Apa aja tadi yang udah bisa dinikmati di sini? Kayak emang kan kita berdua suka banget kayak ke alam-alam gitu ya, jadi ya seru aja gitu. Di sini kan suasananya kayak sejuk gitu. Kampung Pelangi yang kini ramai membawa berkah bagi warga yang sedari dulu mencari nafkah dengan berjualan. Kampung Pelangi yang viral membuat barang dagangan pun laris manis diburu pembeli. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ada rekomendasi wisata untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini pemirsa mulai membuka sejumlah museum di ibu kota hingga malam hari. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pilihan wisata edukatif di tengah padatnya aktivitas masyarakat di siang hari. Sejumlah museum di ibu kota seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Keramik, Museum Bahari, dan Museum Betawi kini dapat dikunjungi hingga malam hari. Di Museum Sejarah Jakarta, pengunjung bisa menikmati sajian 23.000 koleksi sejarah dipajang lengkap, mulai dari alat ukur bata, senjata kuno, hingga meja persidangan hakim. Masyarakat yang datang juga menyambut positif karena memiliki kesempatan baru untuk belajar sejarah tanpa terik matahari dan antrian panjang di siang hari. Menurut saya sih bagus ya, karena mungkin orang-orang itu mau weekend atau di hari weekday itu ada kesibukan dari pagi sampai siang. Saya pribadi lebih prefer untuk healing sore-sore sih. Jadi menurut saya baik banget, bagus banget untuk museum buka di sore hari sampai malam, karena kita tuh dapat belajar. Maksudnya selain healing kita kan bisa belajar setelah pulang kerja atau pulang sekolah mungkin. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menyatakan bahwa program ini adalah bentuk terobosan untuk menghidupkan kembali minat berkunjung ke museum. Di samping wisatawan ya atau masyarakat bisa menikmati sajian koleksi-koleksi kami ya dari masa prasejarah hingga sekarang ya, tentunya yang berhubungan dengan sejarah perkembangan kota Jakarta, dan juga kami sekarang sudah menyiapkan atau membuka yaitu ruang imersif, di mana di sana kita bisa menyaksikan berbagai kegiatan atau kebudayaan Betawi. Konsep Museum Night ini dirancang untuk memberikan pilihan wisata edukatif di tengah padatnya aktivitas masyarakat di siang hari, sekaligus meningkatkan apresiasi publik terhadap warisan sejarah dan budaya. Tim TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, siapa yang dari Anda pencinta kopi? Kita memiliki rekomendasi untuk Anda di siang hari ini, karena di kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, terdapat sebuah tempat ngopi yang unik. Ya, uniknya adalah pemirsa, para barista dan semua karyawan yang mengelola kedai ini merupakan teman-teman penyandang disabilitas, mulai dari disabilitas pendengaran, daksa, amputasi, hingga disabilitas netra. Bagi penumpang kereta komuter lain yang turun di Stasiun Sudirman, Anda bisa mampir untuk minum kopi buatan barista difabel di kedai kopi Difabis. Lokasinya pemirsa terletak sekitar 20 meter sebelah barat Stasiun Sudirman, Jakarta. Pemirsa, saat ini saya ingin mengunjungi salah satu kedai kopi yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta. Yang mana memang tempat kopi ini atau kedai kopi ini nantinya akan dilayani oleh para barista atau pembuat kopi, yaitu penyandang difabel. Dan kedai kopi Difabis atau kepanjangan dari Difabel Bisa. Penasaran pemirsa? Ayo kita lihat langsung ke dalam.
Bagi penumpang kereta komuter lain yang turun di stasiun Sudirman, Anda bisa mampir minum kopi buatan barista difabel di kedai kopi Difabis. Lokasinya terletak sekitar 20 meter sebelah barat stasiun Sudirman, Jakarta. Difabis atau Difabel Bisa merupakan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Basnas Provinsi DKI Jakarta. Program ini dibuat sebagai wadah inklusi bagi teman-teman difabel untuk menciptakan kemandirian, kesejahteraan, dan pengembangan diri dalam kesempatan dunia kerja. Banyak di antara para penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya kota Jakarta, untuk sekedar beraktivitas saja, sangat tergantung pada orang lain dikarenakan keterbatasan. Sehingga sering menjadi kendala bagi mereka untuk bisa mandiri. Tapi stigma tersebut tidak berlaku di kedai kopi Difabis. Tampak seorang barista dengan disabilitas pendengaran sedang melayani pelanggan yang datang. Barista tersebut bernama Kiki. Dari mulai melayani pemesanan, pengolahan biji kopi, hingga menyajikan pesanan, Kiki terlihat begitu piawai. Tidak tampak terlihat keterbatasan yang ada padanya. Kabaran di babi itu rabari yang berikan ada di baju butuh masyarakat itu perza di sini belajar rababis. Oh, dari sini juga dari ada belajar rababis 5 hari latihan setelah itu selanjutnya itu perza. Oh, saya di sini sudah 1 tahun beberapa bulan. 3 orang, 1 orang sudah dasar. Tidak ada tulisan di bibir. Dan berapa belajar dan berapa belum bebas sebenarnya tulis. Saya tulis untuk bicara biar untuk tahu apa saja di bibir bisa lebih saya bisa diadaptasi. Para barista difabel di kedai kopi Difabis ini telah terlatih dan bersertifikat. Mereka mengikuti pelatihan barista yang digelar Basnas Jakarta. Jadi untuk rasa kopinya tidak perlu diragukan lagi. Tak hanya di Jalan Kendal dekat stasiun Sudirman, Jakarta, ada pula beberapa titik kedai kopi Difabis, yakni di lobi kantor Wali Kota Jakarta Utara serta Taman Kota, kantor Wali Kota Jakarta Timur. Semua kedai kopi Difabis dikelola dan dijalankan oleh para penyandang disabilitas. Pemirsa, luar biasa memang kedai kopi Difabis ini merupakan wadah bagi para teman-teman penyandang disabilitas untuk terus berkarya. Dari Jakarta, Aurelia Zafira, Wahyu Eka, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Mezia mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.